Gadis Open B. Oh, bab 26. Arumi menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan singkat dari pria itu masih terpampang jelas. Temui aku malam ini, tempat sudah kutentukan. Kalau tidak, besok semua orang di kampus akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Jantungnya berdentum keras, seolah memaksa keluar dari rongga dada. Rasanya napas tersangkut di tenggorokan. Ia tahu benar ancaman itu bukan sekadar gertakan kosong. Pria itu mahasiswa tingkat akhir yang diam-diam selama ini mengamati gerak-geriknya. Memegang rekaman, bukti, dan foto-foto yang bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Maka disinilah ia sekarang, di depan sebuah kamar hotel di pinggiran kota. Tangannya gemetar saat memegang kartu akses. Apa aku harus benar-benar masuk? Bisiknya dalam hati. Namun ia tahu, tak ada pilihan lain. Dengan napas panjang, Arumi membuka pintu. Di dalam kamar, pria itu sudah menunggu. Duduk santai di kursi, dengan senyum penuh kemenangan. "Kau datang juga," katanya pelan. Matanya menyapu tubuh Arumi dari ujung kaki hingga wajahnya. "Bagus, malam ini akan panjang, sangat panjang." Arumi menggenggam jemari, berusaha menenangkan diri. Ia tak tahu apa yang menantinya. Namun malam itu, ia dipaksa menjalani 10 permainan. Satu demi satu setiap permainan menjadi rantai baru yang mengikat dirinya lebih dalam. Pria itu berdiri, mendekat, lalu memberikan satu instruksi sederhana. "Tunduk." Arumi awalnya menolak, wajahnya memerah karena malu. Namun tatapan pria itu tajam, dingin. Penuh ancaman yang mengingatkannya pada rekaman yang disimpan. Dengan berat hati, ia menuruti, perlahan ia menunduk, berlutut di hadapan pria itu. "Bagus," gumamnya sambil mengelus rambut Arumi. "Permainan pertama sederhana saja. Aku hanya ingin melihat sejauh mana kau bisa taat." Arumi diminta melakukan serangkaian perintah kecil. Dari cara ia merunduk, menatap, hingga menyentuh. Setiap gerakan menjadi simbol dari kehancuran harga dirinya. Ia menangis dalam hati, tapi wajahnya dipaksa tetap tenang. Bagi pria itu, permainan pertama hanyalah pemanasan. Namun bagi Arumi, itu sudah menjadi tamparan psikologis yang menghantam habis-habisan. Pria itu kemudian mengeluarkan 2 topeng tipis, menyerahkan satu kepada Arumi. "Malam ini, kau bukan Arumi, kau adalah Alia." Arumi mengenakan topeng dengan hati berat. Ia dipaksa memainkan peran baru, menanggalkan identitasnya sendiri. Setiap kali ia mencoba menyebutkan namanya, pria itu menghentikan dengan kasar. "Bukan Arumi, katakan siapa dirimu." "Ah, Alia," jawabnya lirih. "Lebih keras." "Alia." Suaranya bergetar, bercampur dengan tangis yang ia tahan. Permainan ini berlangsung lebih lama dari yang ia kira. Ia dipaksa berbicara, merespons, dan bahkan berpura-pura menjadi sosok lain. Seolah dirinya sendiri sudah mati. Di tengah kamar, pria itu menyiapkan kursi kayu. Arumi diminta duduk, lalu kedua tangannya diikat dengan tali tipis. "Tenang saja," katanya dengan senyum lisik. "Ini hanya permainan." Namun bagi Arumi, perasaan terikat itu memunculkan kepanikan hebat. Ia menggeliat, mencoba melepaskan diri. Tapi hanya menimbulkan suara gesekan tali di pergelangan. Pria itu berkeliling, mengelilinginya seperti predator. Sesekali ia menunduk, berbisik di telinga Arumi. "Tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Air mata Arumi menetes, ia merasa benar-benar tak berdaya. Permainan ini bukan sekadar soal tubuh, tapi soal perasaan terkurung.
kehilangan kendali atas hidupnya. Pria itu mengarahkan Arumi ke depan sebuah cermin besar di kamar. "Aku ingin kau melihat dirimu sendiri," katanya. Arumi berdiri, wajahnya memerah karena malu. Ia dipaksa menatap bayangan dirinya di cermin. Sementara pria itu berdiri di belakang, mengatur posisi tubuhnya. Mengomentari setiap ekspresi yang muncul. "Lihat matamu," bisiknya. "Itu mata seorang gadis yang sudah terjebak. Kau tahu itu, kan?" Arumi menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Namun justru bayangan di cermin semakin memperparah rasa sakit itu. Ia melihat seorang gadis yang bukan lagi dirinya, tapi boneka yang dimainkan sesuka hati. Pria itu membuat aturan sederhana. Setiap kali Arumi melakukan sesuatu, ia harus menghitung keras-keras. 1, 2, 3. Permainan ini tampak sepele, tapi berlangsung sangat lama. Tubuhnya lelah, suaranya serak karena harus terus menghitung. Kadang pria itu sengaja menghentikan, lalu memaksanya mengulang dari awal. "Tidak, tolong, aku sudah sampai 50, Arumi memohon. "Ulangi dari 0, jawab pria itu datar. Permainan ini menghancurkan mental Arumi sedikit demi sedikit. Ia merasa seakan tak ada ujungnya. Seperti terjebak dalam lingkaran neraka yang tak pernah berhenti. Permainan ke-6, ketahanan. Malam semakin larut, namun pria itu masih penuh tenaga. Ia menantang stamina Arumi, membuatnya harus bertahan meski tubuhnya sudah gemetar. "Bisa berapa lama kau bertahan?" tanyanya sinis. Arumi mencoba, tapi tubuhnya kian lemah. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Ia hampir pingsan, tapi pria itu justru semakin menekan. "Kau tak boleh berhenti sebelum aku bilang selesai." Permainan ketahanan ini menjadi salah satu titik terendah Arumi. Ia merasakan kelelahan bukan hanya fisik, tapi juga mental. Seolah jiwanya perlahan tercerabut. Kali ini pria itu mulai mengeluarkan permintaan yang aneh dan tak masuk akal berjalan dengan cara tertentu. Berpura-pura menjadi hewan. Hingga melakukan hal-hal memalukan yang membuat wajah Arumi terbakar malu. "Aku tidak bisa," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. "Kau harus, kalau tidak, besok pagi seluruh kampus akan tahu videomu." Arumi menggigit bibir hingga berdarah, lalu menuruti. Setiap gerakan terasa seperti tusukan baru ke harga dirinya. Arumi terkejut ketika pria itu mengeluarkan kamera kecil. "Malam ini akan kita abadikan. Jangan khawatir, ini hanya untukku." Arumi ingin menolak, tapi sekali lagi, ancaman itu terlalu besar. Ia terpaksa membiarkan dirinya direkam. Setiap kali ia mencoba menutupi wajah, pria itu menarik tangannya. "Tidak boleh sembunyi, tunjukkan segalanya." Permainan ke-8 ini membuat Arumi merasa benar-benar telanjang. Bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Ia takut rekaman itu akan menjadi senjata baru untuk mengikatnya selamanya. Pria itu memasang aturan. Arumi harus bertahan selama 10 menit penuh tanpa boleh berhenti, tanpa boleh salah. Detik-detik terasa seperti jam. Nafas Arumi semakin berat, keringat membanjiri tubuhnya, pikirannya kabur. Namun ia tahu, jika gagal, hukumannya akan lebih berat. 5 menit lagi, kata pria itu, sambil menatap jam tangannya. Arumi menggigil, tapi tetap berusaha. Air matanya bercampur dengan keringat, tubuhnya hampir ambruk, tapi ia paksakan. Permainan terakhir adalah yang paling brutal. Gabungan dari semua permainan sebelumnya. Pria itu menuntut kepatuhan total, ketahanan fisik, peran,
hingga rekaman kamera. Arumi merasa dunianya runtuh. Tubuhnya sudah tak mampu, tapi ia tetap dipaksa. Malam itu benar-benar tak berakhir. Ketika semuanya selesai, Arumi tergeletak di lantai, tubuhnya lemah, wajahnya basah oleh air mata. Pria itu hanya tersenyum, duduk kembali di kursi. "Luar biasa," katanya ringan. "Kau berhasil melewati 10 permainan, tapi ingat, semua ini baru awal. Aku punya banyak lagi ide untukmu." Arumi menutup mata, tubuhnya bergetar. Ia tak tahu apakah masih bisa melanjutkan hidup setelah malam itu. Namun yang jelas, sebuah ikatan baru telah terbentuk. Ikatan yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Di luar hotel, langit sudah memucat ke arah fajar. Arumi berjalan dengan langkah gontai, tubuhnya seperti tak lagi miliknya sendiri. Setiap permainan tadi terpatri kuat di kepalanya, seolah akan menghantuinya selamanya. Ia sadar semakin lama ia terjebak, semakin sulit keluar. Dan kini, dengan rekaman baru di tangan pria itu, rahasianya semakin terkunci rapat. Arumi tahu malam itu hanyalah permulaan dari neraka yang lebih panjang. Arumi menatap layar ponselnya cukup lama. Jemari mungilnya gemetar di atas papan ketik. Malam tadi masih terasa jelas di tubuh dan benaknya. Betapa ia dipaksa menyerah pada permainan pria asing yang menemukan celah dari rahasianya. Stamina pria itu, cara dia menguasai situasi. Hingga ancaman yang terlontar dengan nada dingin masih berputar-putar di kepala Arumi. Ketika akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk menghubungi Benny, ada rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu risikonya. Benny tidak pernah suka kalau ada orang lain yang ikut campur urusan anak buahnya. Namun, jika ia diam, maka pria itu bisa saja benar-benar membocorkan rahasia kelamnya di kampus. Pesan singkat itu akhirnya terkirim. "Bang, aku harus bicara, ada masalah besar." Tak sampai 10 menit kemudian, telepon berdering. Nama Benny terpampang jelas. Arumi menarik napas panjang sebelum menjawab. "Masalah apa, Rum?" Suara Benny berat, tanpa basa-basi. Arumi sempat ragu, lalu menjawab dengan terbata. "Ada orang, dia tahu tentang aku. Tentang semua ini. Dia ancam aku. Dia maksa aku buat nurutin kemauannya." Di seberang, terdengar suara Benny mendengus kasar. "Siapa dia?" Aku nggak tahu namanya, Bang. Dia mahasiswa juga, kayaknya dari fakultas lain. Tiba-tiba dia sebut semua hal tentang aku, detail. Kalau aku nolak, dia bilang bakal bongkar semua." Benny terdiam sejenak. Hanya terdengar tarikan napasnya yang berat. "Dan kau turuti dia?" Arumi menggigit bibirnya, matanya memanas. "Iya. Bang, aku nggak punya pilihan. Aku takut kalau dia beneran buka semua." Terdengar suara meja dipukul keras dari seberang, membuat Arumi tersentak. "Kampret, jadi ada orang berani main kotor di belakangku. Pakai kau buat kepentingannya?" "Bang, aku bener-bener takut. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Suara Arumi lirih, hampir bergetar. Benny menarik napas dalam, mencoba menahan emosinya. "Dengar, Rum, kau sekarang di bawah kendaliku. Semua yang kau lakukan harus lewat izinku. Kalau ada orang lain berani main, itu sama saja dia cari mati. Aku yang ngurus ini. Tapi, kalau dia keburu sebarin, Bang. Kau jangan panik dulu. Aku perlu tahu siapa dia. Kau bisa deskripsiin?"
Arumi menutup wajahnya dengan tangan. Bayangan malam itu kembali muncul tatapan pria itu. Cara dia tersenyum sinis, bahkan suaranya yang menusuk telinga. Ia pun mulai menjelaskan, perlahan-lahan, setiap detail kecil yang ia ingat. Wajah, postur tubuh, gaya bicara, bahkan jaket yang dikenakan malam itu. Benny mendengarkan dengan seksama. Ok, aku punya orang buat cari tahu. Kalau dia benar mahasiswa kampusmu, dia nggak bakal bisa sembunyi lama. Tapi mulai sekarang, jangan pernah hadapi dia sendirian lagi. Kalau dia hubungi kau, kasih tahu aku langsung. Arumi terdiam sejenak. Ada rasa lega mendengar Benny akan turun tangan, tapi sekaligus cemas. Jika Benny benar-benar marah, apa yang akan terjadi pada pria itu? Bang, jangan sakitin dia, ya? Suara Arumi pelan, nyaris seperti permohonan. Benny terkekeh pendek, tapi dingin. Rom, kau terlalu lembek. Orang macam dia justru harus diberi pelajaran. Kalau tidak, makin banyak yang berani ngerusak sistemku. Kau pikir aku biarkan semua orang seenaknya ambil kau tanpa izin? Tidak mungkin. Arumi menggigit bibir. Ada perasaan bersalah yang menusuk, tapi ia juga sadar bahwa dalam posisi ini, ia hampir tak punya kendali. Besok sore, aku kirim orang buat jemput kau. Kita harus bicara langsung, Rum. Kau ceritakan semuanya detail. Kalau perlu, aku pasang pengawal buat pastiin kau nggak disentuh sembarangan lagi. Arumi mengangguk pelan, meski tahu Benny tak bisa melihatnya. Iya, Bang. Bagus, sekarang istirahat. Besok kita selesaikan ini. Telepon pun terputus. Arumi menatap layar ponselnya yang kini gelap. Hatinya bercampur aduk. Ada secercah harapan karena Benny akan membantunya. Tapi juga ada ketakutan apa jadinya jika pria itu benar-benar dihajar atau lebih parah lagi. Malam itu, Arumi tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dua sosok itu bergantian muncul. Wajah pria asing yang mengancamnya. Dan tatapan dingin Benny yang penuh kuasa. Seolah keduanya menariknya dari dua arah berlawanan dan ia terjepit di tengah. Dalam keheningan kamar, Arumi hanya bisa bergumam lirih. Sampai kapan aku harus begini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.